Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin berbagi dengan teman-teman mengenai profesi dalam bidang teknik kimia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Iqbal Maulana. Saya Amelia Anjani Harahap. Saya Bagus Herlambang. Saya Nila Alfi Rahmawati. Saya Bulan Rizkyawati Amin. Adapun video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas prawaas mata kuliah Pengangkatan Tinggi Kimia yang diampu oleh Ibu Febrianti Nurul Hidayah. Sebelum memulai, pertama-tama kami juga menyampaikan bahwa kami juga turut bersedih atas pandemi corona yang tengah melanda seluruh dunia pada saat ini. Mari kita sama-sama berdoa agar musibah ini cepat berlalu dan kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, menghindari keramaian, dan sebisa mungkin di rumah aja. Selanjutnya, sebelum mengetahui profesi dalam teknik kimia, kita harus mengerti sebenarnya apa sih teknik kimia itu. Teknik kimia merupakan bidang studi yang mempelajari tentang cara memproses bahan baku menggunakan prinsip reaksi kimia untuk menghasilkan suatu produk komersil yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan ramah lingkungan. Dalam jurusan teknik kimia, kita akan dilatih menjadi seorang engineer yang memiliki kemampuan melakukan analisis, menyelesaikan masalah, pemahaman dalam bidang matematika, fisika, dan kimia, serta pola pikir yang out of the box. Bidang pembelajaran teknik kimia yang begitu luas tentunya membuat prospeknya pun semakin luas. Lulusan dari teknik kimia banyak dibutuhkan di berbagai macam industri. Contohnya industri kimia, industri perminyakan, pertambangan, makanan, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, masih sedikit perguruan tinggi yang menawarkan bidang teknik kimia. Dengan prospek kerja yang luas dan lulusan teknik kimia yang banyak dicari, tentu itu akan mempermudah kita untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Karena luasnya prospek yang kita miliki sebagai chemical engineering, kami pun melakukan wawancara terhadap seorang pegawai dari pertambangan batubara yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Dan berikut isi dari wawancaranya. Nama saya Mukhlis, bekerja di PT Kaltim Primakol, Sangatta, Kalimantan Timur sebagai Shift Supervisor. Job desk saya bertanggung jawab untuk memimpin tim atau orang-orang yang diharapkan untuk memproduksi batu bara agar bisa memenuhi rencana penambangan batu bara baik kualitas maupun kuantitasnya dan melebihi jika memungkinkan. Kemudian memastikan standar tinggi manajemen lingkungan, keselamatan bersama dengan pengendalian biaya tercapai dan dipertahankan. Kemudian bekerja dengan prosedur dan standar KPC. Pelatih dan personal langsung untuk mencapai efisiensi maksimum. Bekerja sesuai dengan rencana dan tujuan KPC. Melakukan rapat keselamatan rutin dan tingkatkan kesadaran terhadap program keselamatan departemen dan perusahaan. Menyadari kebijakan lingkungan perusahaan dan pemerintah dan membantu dalam mengkomunikasikan komitmen KPC terhadap lingkungan dan tenaga kerja. Berhubungan dan berkomunikasi dengan departemen internal dan eksternal. Identitas institusi atau perusahaan. Ini adalah perusahaan swasta nasional yang bekerja di sektor penambangan batu bara. PT Kaltim Primakol berlokasi tambang di wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Timur, Kota Sangatta. Awal bekerja pada tahun 1993 dengan posisi new hire general hand, kemudian sekitar
6 bulan kemudian dipromosikan sebagai operator alat berat. Pada bulan Juni tahun 2000 dipromosikan sebagai leading hand yang statusnya adalah sebagai pengawas di bawah satu tingkat seorang supervisor. Bertahan selama 4 tahun. Di tahun 2004 dipromosikan lagi sebagai ship supervisor production hingga tahun 2020 sekarang. Kenaikan pendapatan bekerja dan bergabung dengan PT Kaltim Primakol sejak tahun 1993 hingga sekarang tahun 2020 saat masih dipegang perusahaan luar negeri Rio Tinto dan BP, menapaki jenjang karir dan income atau pendapatan per bulan saat itu dengan basic gaji 95.000 per bulan. Secara perlahan dan bertahap mendapatkan kenaikan gaji per tahun rata-rata sekitar 10% sampai dengan 15% yang disesuaikan dengan inflasi saat itu. Untuk standar gaji seorang supervisor baru sekitaran di angka 17 jutaan. Suka dan dukanya selama bekerja di perusahaan KPC, sukanya menjadikan suatu pengalaman hidup yang luar biasa bagi saya, baik secara finansial maupun pengetahuan, di mana putra-putri bangsa Indonesia bisa merasakan perkembangan teknologi luar negeri yang bisa kita nikmati dan jalankan di tanah air kita. Kemudian memotivasi saya dan merasa tertantang untuk mengembangkan kemampuan diri yang difasilitasi oleh perusahaan. Bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada generasi atau karyawan baru, baik teknologi, kerjasama tim, pengetahuan, dan pola pikir dalam bekerja hingga bisa menghasilkan kualitas kerja yang memenuhi standar dan pencapaian target produksi oleh perusahaan. Dukanya, kita harus siap dan membiasakan diri bekerja dan meninggalkan keluarga pada saat bekerja di shift malam hari, di mana orang lain sedang tertidur lelap, sementara kita harus bekerja saat roster kerja malam melawan rasa kantuk. Pendapat mengenai jabatan sebagai Chief Supervisor, pekerjaan ini diharuskan untuk memiliki tanggung jawab yang tinggi. Chief Supervisor dituntut untuk dapat mengontrol dan melakukan pengawasan terhadap tugas pekerjaan yang dilakukan staf yang berada di dalam lingkup kerjanya. Hal ini dilakukan di mana agar perusahaan mampu memaksimalkan kinerja karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Mengenai profesi Bapak Muklis, menurut saya merupakan profesi yang sangat menjanjikan karena yang pertama, beliau bekerja di sektor batubara yang tentunya sangat cocok untuk kita lulusan teknik kimia. Kemudian dengan penghasilan sekitar 17 juta, menurut saya itu sangat sesuai apalagi dengan resiko pekerjaannya yang cukup berat mengingat beliau bekerjanya di tambang. Kemudian selain penghasilan 17 juta itu, Bapak Muklis juga mendapatkan tunjangan-tunjangan yang lain, sehingga saya rasa profesi Bapak Muklis cukup menjanjikan untuk menghidupi beliau dan keluarga. Setelah mendengar wawancara tadi, bisa kita dapat bahwa teknik kimia tidak melulu hanya dalam bidang kimia, fisika, ataupun matematikanya saja. Namun kita juga harus memiliki penguasaan dalam ilmu manajemen kita, dalam memanage sumber daya alam, sumber daya manusianya, dan begitu juga dalam keuangan yang berada dalam perusahaan tersebut agar kita dapat memaksimalkan produktivitas. Tentu saja hal tersebut memerlukan usaha yang harusnya lebih tinggi, lebih banyak lagi belajar, dan berdoa. Menurut pendapat saya mengenai profesi chef supervisor seperti yang disampaikan oleh narasumber yaitu Bapak Muklis, bahwa posisi ini merupakan posisi yang
sangat penting dalam kelangsungan produktivitas pabrik. Mereka bertugas dalam hal-hal seperti membuat perencanaan dan mengatur kegiatan operasional proyek, merencanakan jadwal-jadwal pekerjaan, melakukan koordinasi pada berbagai bidang, dan bahkan membuat progres prestasi pekerjaan. Tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri karena dalam profesi ini otak kita harus pintar-pintar untuk mencari jalan keluar agar semua urusan koordinasi dan misi-misi perusahaan dapat dicapai. Menurut saya, profesi Bapak Muklis, yaitu sebagai Chief Supervisor, memegang peranan yang sangat penting dalam memproduksi batu bara agar memenuhi rencana penambangan batu bara baik secara kualitas dan kuantitas. Dan profesi beliau juga sangat menjanjikan di masa sekarang ini. Setelah lulus dari pendidikan sarjana teknik kimia, saya tertarik untuk bergerak di industri cosmetic and self-care, yaitu industri yang bergerak dalam pembuatan kosmetik, kemudian perawatan tubuh seperti itu, karena saya memang memiliki ketertarikan khusus dalam bidang tersebut, dan saya merasa bidang cosmetic and self-care itu cukup menjanjikan, karena di masa sekarang banyak sekali orang-orang yang sangat memperhatikan kondisi tubuh mereka. Untuk perusahaan yang ingin saya tuju ada L'Oreal, kemudian ada Estee Lauder, kemudian Johnson & Johnson. Untuk profesi yang ingin saya tekuni, sebenarnya saya juga belum terlalu memikirkan. Mungkin posisi seperti supervisor ini bisa menjadi lumayan untuk dicapai, seperti seorang engineer seperti kita, dan juga profesi yang layak dicoba dan juga dapat meningkatkan kemampuan diri, terutama untuk belajar manajemen divisi-divisi yang ada dalam perusahaan. Dan untuk tempat pekerjaan yang saya inginkan, saya belum terlalu memikirkan. Mungkin saya akan mencoba memasuki perusahaan yang di bidang tekstil, karena juga saya berencana untuk masuk di tekstil. Dan juga selain itu, sebenarnya saya sendiri juga ingin membuka lowongan pekerjaan itu sendiri, atau dalam arti singkat saya ingin membuka suatu usaha. Rencana saya ke depan saat sudah lulus nanti, saya akan sekolah magister terlebih dahulu, kemudian saya akan mencari posisi yang cocok dengan saya. Oke, itu tadi pendapat kami mengenai salah satu profesi di bidang teknik kimia. Kami harap video ini dapat bermanfaat untuk Anda yang menonton. Happy working and studying at home. Jangan lupa untuk cuci tangan dan selalu memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.